Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan izin Allah. Karunia Allah, kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini. Allah bangunkan kita, Allah sempatkan kita untuk sholat tahajud, untuk berjamaah sholat subuh di masjid, dan kita lengkap dengan kajian ilmu. Sungguh ini karunia yang sangat mahal, nikmat Allah yang sangat besar, yang tidak dirasakan oleh semua hamba Allah, tidak dirasakan oleh semua manusia, dan bersyukur andai kata kita mendapatkannya, dan mudah-mudahan istiqomah sepanjang hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, kajian Senin seperti biasa akan membahas kajian fikih dan mengambil rujukan dari kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelumnya, mohon maaf, di pertemuan sebelumnya kita masih membahas, sampai hari ini pun masih membahas fikih taharah. Dan fikih taharah kita sebelumnya membahas tentang air, bab air, kemudian tentang najis, terkait dengan najis, dan terakhir kita sudah menuntaskan 3 pertemuan, 3 sesi tentang qada'il hajat, bagaimana etika di dalam buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, hal yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita masuk bab baru sebagaimana yang ada di kajian kita di kitab Fiqhus Sunnah ini. Kita masuk kepada salah satu syarat daripada sholat berikutnya adalah berwudu. Ya, jadi salat wudu ini adalah bagian dari syarat sah sholat. Selain sahnya sholat kita adalah menghadap kiblat. Ketika kita tahu kiblatnya, ya, kecuali dalam kondisi yang perjalanan kita tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap kemanapun. Syarat kedua adalah bersih dari hadas dan najis, ya, bersih dari hadas dan najis. Bab najis sudah kita bahas banyak di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apa saja di antara benda yang termasuk kategori najis, mana yang itu kalau najis harus kita bersihkan, harus kita ganti pakaian kita, dan mana yang tidak termasuk najis sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk dari syarat sahnya sholat adalah juga berwudu. Jadi wudu ini salah satu syarat sah sholat. Dan untuk apa kita berwudu? Utamanya untuk sholat. Kita diwajibkan wudu hanya dalam 2 hal sebenarnya. Satu, ketika kita sholat. Kedua, ketika tawaf. Di luar itu, kalau berwudu bagaimana saya bacakan, harus berwudu dulu atau tidak? Kategori para ulama termasuk sunnah. Bagaimana kalau mau kerja berwudu dulu? Itu juga disunahkan. Hal yang baik, yang sunnah, berpahala kalau dilakukan, tapi tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Sah baca Qur'annya, kalau mau kerja berwudu dulu itu juga baik. Kalau misalkan termasuk, mohon maaf, hubungan suami istri yang sudah bersuami istri, berwudu dulu, itu juga hal yang sangat baik, ya, disunahkan dan berpahala tentunya. Karena semua yang sunnah mengikuti contoh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah, hukumnya sunnah, berpahala, sekalipun tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, namun kalau sholat kita tidak berwudu, maka sholat ini menjadi batal, ya. Sholatnya tidak diterima karena syaratnya aja tidak memenuhi. Itu yang pertama, Bapak Ibu, dan kita tahu bahwa wudu ini menjadi syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang baik nanti kita ambil beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, wajibnya kita berwudu. La salatan liman la wudu alahu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, dalam sabdanya, tidak sah sholat tanpa berwudu di dalamnya. Artinya syahnya sholat kita, diterima ibadah sholat kita kalau memenuhi syarat, dan syarat itu adalah dengan berwudu diantaranya.
Baik, seperti biasa saya akan share screen, izin share screen Bapak Ibu. Kajian kita di hari ini baru mengawali ya bab wudhu ini dengan saya beri judul kenali syariat dan keutamaannya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana wudhu ini disyariatkan, sejak kapan ada syariat wudhu, kemudian apa keutamaannya. Nah, nanti kita belum membahas teknis ya. Insya Allah di kitab ini akan dipaparkan juga nanti teknis wudhu yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selalu amal kita akan merujuk kepada dua hal yang menjadi jalan diterimanya amal kita. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kalau amal itu ikhlas karena Allah, karena nanti di antara rukun wudhu itu selalu para ulama, rukun dalam ibadah tidak hanya wudhu ya, dalam sholat, dalam haji, dalam umrah selalu menyertakan niat. Ya, niat ini menjadi pembeda dari amal lain dan niat ini menjadi jalan diterima atau tidaknya ibadah kita. Sebaik apapun ibadah kita, kalau niatnya salah, niatnya bukan karena Allah, tidak bernilai ibadah. Yang kedua adalah tentu harus ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sudah sangat rinci dan detail buat kita memberikan contoh dalam segala urusan ibadah dan kita tinggal mengikutinya. Nah, untuk mengikutinya tentu kita pahami ilmunya, kenali syariatnya seperti apa, dan akan lebih termotivasi melakukan aktivitas ibadah dengan baik kalau kita tahu fadilahnya, keutamaannya dari amal ibadah tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, dan tentu saja wudhu ini bukan hal yang baru bagi kita semua ya. Dari sejak SD, bahkan sekarang anak TK, PAUD itu sudah diajari bagaimana cara berwudhu. Sekali lagi, bukan untuk kita mempelajari kembali seperti apa caranya, tetapi sekali lagi kita akan koreksi barangkali selama ini, insya Allah kita sudah melakukan, tapi apakah ada yang salah sehingga bisa kita koreksi, perbaiki ya, dan tidak ada kata terlambat gitu ya kalau salah untuk kita perbaiki. Apakah selama ini kita hanya asal-asalan saja, padahal ternyata begitu luar biasa keutamaan dan motivasi dari Rasulullah SAW agar kita melakukan wudhu dengan baik dan benar. Itulah harapannya sebenarnya, kita mengenali syariat dan keutamaannya dengan kita mengkaji dari kitabnya langsung. Lalu yang baik, saya mulai dengan definisi. Tentunya biasanya setiap istilah atau setiap kalimat ada definisinya ya. Bahkan kalau dalam terminologi definisi itu ada selalu istilah etimologi dan terminologi. Ada definisi secara lugotan wa istilahan, secara bahasa dan istilah. Nah, dalam definisi wudhu, apa yang dimaksud dengan wudhu? Wudhu ma'rufun min innahu taharah ma'iyah. Wudhu itu sudah kita ketahui bersama merupakan taharah, berwudhu itu artinya bersuci, innahu taharah ma'iyah, yang dengan menggunakan air. Karena nanti ada menggunakan debu atau tanah, diistilahkan dengan tayamum gitu ya. Ada istisjar yang sudah kita bahas bagaimana bersuci atau membersihkan dengan batu. Nah, wudhu itu kegiatan bersuci merupakan bagian dari taharah yang kita lakukan ma'iyah, dilakukan dengan air ya. Kemudian anggotanya ini berdasarkan kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 6 diantaranya, anggotanya yang disebutkan adalah 4 ya. Tata'allaku bil wajhi wal yadain wa ra'su wa rijlain. Yang anggotanya itu harus dicuci atau harus dibasuh adalah al-wajhu, wajah atau muka ya. Kemudian yadain, kedua tangan, ra'su, kepala, dan rijlain, kedua kaki. Jadi ini 4 yang wajib, yang nanti kemudian para ulama mengkategorikan, insya Allah di pekan depan ya kita bahas tentang faraiduhu, fardunya, apa saja yang termasuk kepada fardu, atau disebut juga dengan rukun wudhu. Itu harus memenuhi 4 anggota ini di antara tubuh kita, begitu ya.
Nah, apa saja yang empat itu kembali kepada surat Al-Maidah ayat 6 yang saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salat. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat. Artinya lebih spesifik dan jelas di ayat ini bahwa wudhu itu untuk salat. Ketika kita akan salat, idza kuntum ilas salat fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai kedua sikut. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Jadi luar biasanya syariat wudhu ini disebutkannya oleh Allah langsung. Ya, anggota yang empat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya, salat aja tidak dirinci dari takbir sampai salam, yang merincinya Rasulullah. Ya, bacaannya yang merincinya Rasulullah dalam hadisnya. Dalam Al-Quran, salat mencakup perintah di situ. Aqimus salat, tuqimus salat, yuqimus salat, tidak dirinci detailnya. Tapi anggota wudhu bahkan cara melakukannya disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Artinya Allah langsung yang memfirmankan tentang bagaimana wudhu ini, ya. Jadi sekali lagi saya kasih warna merah nih Bapak Ibu, ya, bahwa anggotanya adalah wajhu, tata'allaqu bil wajhi, ya, yang wudhu itu anggota badan yang disucikannya berupa wajah, yadain, kedua tangan, ar-ra'su, kepala, dan ar-rijlain, kedua kaki. Nah, kita masuk kepada masyru'iyatuhu, ya, disyariatkannya wudhu. Kapan dan seperti apa disyariatkannya wudhu? Dalilul masyru'iyatuhu, dalil disyariatkannya itu biadilatit salasah, dengan tiga dalil. Ya, tiga dalil itu bahasa katanya petunjuk, ya, atau penguat. Tiga dalil yang melandasi disyariatkannya wudhu. Satu, dalil yang bersumber dari Al-Quran. Tentu ini adalah sumber yang paling pokok bagi kita. Kita tahu sumber hukum, sumber rujukan yang paling pokok dan paling utama dalam hidup kita sebagai seorang muslim, pedoman kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu al-haq, artinya kebenarannya 100%. Tidak boleh dipertanyakan lagi, tidak boleh diragukan kebenaran dari si Al-Quran. Dan Al-Quran firman Allah yang dijamin sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ayat yang kita baca misalkan surat Al-Maidah ayat 6 tadi, itu turun langsung dari Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan kalimatnya, konteksnya sama persis yang turun kepada Rasulullah dengan yang kita baca hari ini. Itulah kemuliaan Quran, tidak dikurangi, tidak ditambah oleh manusia, oleh siapapun, karena Allah yang menjaganya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr tadi. Nah, satu sumbernya dalam Al-Quran, ada dua ayat, diantaranya surat Al-Maidah, surat ketiga ayat 6 tadi, ya, mengenai Taharah ini. Ada juga mengenai Taharah, itu terkait Taharah surat An-Nisa ayat 43, ya. Walaupun di ayat 43 dan ayat 6 Al-Maidah ini hampir sama tekstualnya, ya, isinya, ya. Namun di ayat ke-6 surat Al-Maidah ini spesifik wudhunya, tapi di surat An-Nisa ayat 43 terkait juga dengan mandi junub dan bersuci dengan debu atau yang disebut dengan tayamum, gitu ya. Karena lanjutan dari ayat ini surat Al-Maidah ayat 6 juga, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kepada dua mata kaki, ya, arjulakum ilal ka'bain. Kemudian lanjutannya terkait dengan mandi dan wudu, ya, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub, dalam keadaan junub maka mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, falan tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Ini disebutkan surat Al-Maidah, ini lanjutan ayat ini juga ada di sini di dalam surat An-Nisa 43, ya. Bunyinya hampir sama. Wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Juga ada di sini, gitu ya. Ada di surat Al-Maidah dan surat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Ini sumber dari Al-Qur'an, ya, dalil pertama. Yang kedua,
Dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di banyak hadis ya. Salah satunya saya muat sebagaimana di kitab ini ya, hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Artinya syarat diterimanya salat kita kalau kita awali dengan berwudu salat kita itu. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Artinya ini dalil wajibnya kita berwudu, dalil yang disyariatkannya kita berwudu setiap kita hendak salat. Kalau kita dalam keadaan hadas, begitu ya. Ini kalau mau salat tapi tidak berhadas, ya tentu bisa ya. Salat duhur, alhamdulillah bisa menjaga tidak batal sampai asar. Asar tinggal salat saja. Tapi kalau berhadas dari duhur kemudian batal sebelum salat asar, maka dia wudhu kembali. Itulah yang dimaksud dengan hadis riwayat Imam Muslim yang Rasul sabdakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Yang ketiga, dalilnya bersumber dari ijma' ulama. Ya, dalil ketiga. Al-ijma', ijma' itu apa? Kesepakatan. Disampaikan dalam kitab Fiqhus Sunnah ini, terkait ijma' ini, i'tiqad ijma'ul muslimina ala masyru'iyatil wudu. Ya, semuanya bersepakat, ya menyetujui tidak ada perbedaan tentang disyariatkannya wudu. Min ladunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hada, dari sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak Rasulullah mensyariatkan wudu, sejak Rasulullah menerima surat Al-Maidah ayat 6, surat An-Nisa ayat 43, kemudian Rasul mensyariatkan wudu, maka sejak masa Rasulullah ila yaumil hada, sampai hari ini dan sampai nanti dunia ini berakhir gitu, syariat wudu ini ada dan disyariatkan. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan. Fasara ma'luman min din wa bid-darurah, dan ini adalah merupakan ajaran Islam, hal yang penting yang tidak terpisah dari ajaran agama kita. Ya, jadi syariat yang tidak boleh lepas dari ajaran agama kita, sebagaimana tidak lepasnya sholat. Ya, kita sholat dan menjadi amal utama bagi kita untuk sholat, dan sholat ini menjadi amal yang pertama kali dihisab, pembuka amal-amal lain. Itu tentang sholat. Yang kedua, sholat juga akan menjadi dalam hadis Rasulullah amal terakhir. Artinya ilmu yang akan pertama kali hilang adalah tentang waris, yang terakhir adalah sholat. Jadi kalau udah nggak ada yang sholat lagi, sampai akhir zaman nggak ada yang sujud kepada Allah lagi, kiamat terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi kiamat ya, selagi ada kita semua nih yang menjaga sholat. Dan sholat itu juga bersumber dari wudu, diawali dengan wudu terlebih dahulu sebagai syaratnya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan masyru'iyatihi, ya, bagaimana disyariatkannya wudu ini. Ada 3 dalil sekali lagi, baik bersumber dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dan juga ijma' ulama. Nah, sekarang apa keutamaannya? Fadluhu, ya, atau fadilatuhu. Fadluhu, keutamaannya dari wudu ini, warada fi fadlil wudu hadits katsirah naktafi bil isyarati ila ba'daha. Banyak sekali, kata Syekh Sabi, menunjukkan bagaimana keutamaan wudu itu dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, naktafi bil isyarati ila ba'daha, kita cukupkan sebagai penguat beberapa di antaranya saja. Ya, 1, akan menghapus setiap kesalahan kita. Ini hadis yang lumayan panjang ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Saya akan bacakan hadisnya. Rasulullah bersabda, idza tawaddu'al abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman itu berwudu, patamad madha, lalu dia berwudu dengan berkumur-kumur, ya, termasuk nanti ada yang wajib atau rukun atau fardu di dalam wudu, yang 4 tadi ya disebutkan dalam Quran, ada yang sunnah. Nah, ini sunnah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ya. Di antaranya adalah fatamad madha, berkumur-kumur.
kharajat khotoya min fihi, maka siapa yang berwudu kemudian dia berkumur-kumur, Rasulullah bersabda, kharajat khotoya min fihi, keluarlah segala kesalahan-kesalahan dari mulutnya, ya, dari lisannya, dari mulutnya. Kita berwudu dengan kumur-kumur yang melalui mulut. Ketika mengeluarkan air, keluar kesalahan-kesalahan kita. Faidas Faidas astankara kharajat al khataya min anfi, ya, apabila istinsyar, nah ini bukan istaksar, istinsyar, ya, ini agak sedikit fontnya jadi berubah. Istinsyar itu berkumur-kumur kemudian menghirup air ke hidung, ya, istinsyar. Apabila menghirup air ke hidung, keluarlah kesalahan dari hidungnya. Fa idza ghassala wajhahu kharajat khataya min wajhihi, apabila dia mencuci mukanya, maka keluar segala kesalahan-kesalahan dari mukanya. Min khataya min wajhi wa ghassala yadayhi kharajat khataya hatta yakhruju min tahti asfari ainihi wa tahta adfari yadayhi. Apabila dia mencuci tangan, maka keluar segala kesalahan-kesalahannya sampai dari ujung kuku-kukunya. Masya Allah, ya. Faida masa bi ra'sihi, apabila dia mengusap kepalanya, kharajat khataya, maka keluar kesalahan, ada sedikit kesalahan juga. Kharajat khataya takhruju min ra'sihi, keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya. Hatta yakhruju min udunaihi, sampai di ujung telinganya, karena mengusap kepala sampai telinga, gitu ya. Faida ghassala rijlaihi kharajat khataya min ailihi hatta yakhruju min tahti adfari rijlaihi summa kana ma'syur ilal masjid wa salatuhu nafilah. Kemudian ketika dia mencuci kaki, keluar segala kesalahan-kesalahan dari kakinya sampai ujung kuku-kuku kakinya. Kuku kaki, ya, boleh dilanjutkan kakek-kakek yang kaku-kaku, ya, sampai ujung kakinya, ya, ujung kuku kakinya. Nah, setelah itu kemudian setelah berwudu dia berangkat ke masjid, ya, wa kana masyi'uhu ilal masjid, dia berangkat ke masjid, wassalatu nafilah, kemudian dia lanjutkan dengan salat salat 2 rakaat, atau disebut dengan salat syukur wudu. Ya, termasuk dari syariat ini adalah satu, kita pahami dari hadis ini, ya, keluar kesalahan-kesalahan kita, dosa lainnya dosa kita, keburukan kita. Lalu kemudian berangkat melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah juga mengangkat derajat dan kemuliaan. Lalu kemudian kita sholat 2 rakaat, disebut dengan syukrul wudu, mengakibatkan kita bisa melakukan sholat sunat di sana. Jadi amalan wudunya itu mengantarkan amalan sholat. Selain tentu salat-salat yang lain dengan wudu, kita bisa melakukan salat wajib, terutama bisa salat qobliyah, ba'diyah, bisa salat tahajud dan yang lainnya. Ada secara spesifik salat yang disunahkan terkait dengan wudu, yaitu salat syukur wudu. Di sini ma'isyatan ilal masjid, berangkat ke masjid, lalu kemudian salatun nafilah, dia salat dengan salat sunat, maka itulah terhapus segala kesalahannya. Masya Allah, ya. Ini terjemahannya kurang lebih, ya, bagaimana hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan seorang berwudu itu ketika berkumur-kumur keluar dosa dari mulutnya, ketika menghirup air ke hidung keluar dosa dari hidungnya, ketika mencuci muka keluar dosa-dosa dari wajahnya, ketika mencuci tangan dari wajah itu sampai pelupuk matanya, ketika mencuci tangan keluar dosa-dosanya sampai ke ujung kuku-kukunya, ketika dia mengusap kepala keluar dosa-dosanya dari kepalanya sampai ke ujung telinganya, ya, kemudian mencuci kaki sampai kepada kuku kakinya, lalu berangkat ke masjid, merupakan pahala tambahan baginya, dan dilanjutkan dengan salat di dalamnya. Ini yang pertama, Bapak Ibu, keutamaannya, ya. Yang kedua lebih spesifik, akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana diterima dari sahabat Anas radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal haslatus salihah takunu fi rajuli, inna haslatus salihah takunu fi rajuli, maaf ini kurang titik, ya, yuslihullahu biha amaluhu kulluhu wa tahuru rijal, dan
wa tahurur rijal lis salatihi yukaffirullahu biduhuri alwahiyah wa tabqa salatuhu lahu nafilah. Ini kelebihan titik ya. Maaf. Innal haslah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan amal seseorang, amal rajulu, seorang hamba, yuslihullahu biha amaluhu kulluhu, dengan Allah menyempurnakan seluruh amalnya tersebut. Wa tahurur rajulu, dan tahur bukan dhuhur ya, bersucinya seseorang disalati untuk salatnya, yukafirullahu bi tahurihi alwihi wa tabki salatuhu lahu nafilah. Maka dengan dia bersuci, dengan dia membersihkan diri ya, maka yukafirullahu, Allah akan menghapus dunubahu, dosa-dosanya, wa tabki salatahu nafilah, lalu kemudian dia melaksanakan salat nafilah sebagai tambahannya, salat sunat ya. Ini lebih spesifik, maaf ini sekali lagi kalau ada sedikit kesalahan di pengetikannya ya, agak loncat-loncat nih font Arabnya. Jadi bahwasanya Allah akan menyempurnakan seluruh amal seorang hamba, haslatul salihah, sepanjang amal itu adalah amal yang baik. Terjemahan asalnya tabiatnya itu baik, begitu ya, amal-amal soleh. Takunu fi rajuli yuslihullahu biha amaluhu kulluhu, yang Allah menyempurnakan amal seorang hamba itu dengan yukaffirullahu bitahuri, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan bersuci atau dengan wudhu yang dimaksud. Bisalati, ketika hendak melaksanakan salat ya, wa tabaqi salatu lahu nafilah, lalu kemudian dia melaksanakan tambahannya dengan melaksanakan salat sunnah ya. Jadi sama seperti tadi, menghapus dosa dan dilengkapi juga dengan ibadah salat, namanya salat syukur wudhu ya. Saya tambahkan Bapak Ibu, saya izin tutup dulu sebentar ya, bagaimana ketika wudhu ini dengan baik, lalu kemudian kita lanjutkan dengan salat sunnah, ada yang disebut dengan salat syukrul wudhu ya. Rasulullah SAW mensyaratkan itu, dan ada seorang sahabat yang kita kenal, kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan ketika masih di dunia, sahabat ini Rasul mendengar dari malaikat Jibril perompahnya sudah berada di surga. Siapa dia? Itulah Bilal bin Rabah. Bilal yang ketika masa beliau menjadi budak sangat hina ya, saking hinanya oleh majikannya Sumayyah bin Khalaf, hanya diberi upah dengan 10 butir kurma yang sudah busuk, kerja dari pagi sampai malam. Tapi ketika Bilal mengenal Islam, maka Bilal menjadi orang yang sangat istiqomah ya. Oleh majikannya kemudian disiksa, digara. Saya menemukan riwayat, ternyata selain disiksa, dipanas terik dan ditindih batu, sebelum itu Bilal itu diberikan atau dipakaikan baju besi, pakaian dari besi, lalu diseret dengan baju besi itu. Jadi tubuhnya terluka dengan tubuh banyak luka, berlumuran darah, kemudian ditindih dengan batu. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad ya, Allahu ahad ya, Allah yang Maha Esa. Dan saat itu orang-orang kafir makin marah, karena yang membuat mereka makin marah, karena mereka tidak mau mendengar ada qul huwallahu ahad, tidak mau mendengar ada Tuhan lain yang hanya satu, karena Tuhan mereka banyak dan Tuhan mereka patung dan berhala. Itu makin marah. Tetapi Bilal tetap dengan kalimat tauhid, lalu dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harga yang tinggi, dan Bilal adalah muazin pertama masa Rasulullah SAW. Dan amalan kedua yang membuat Bilal masuk surga adalah Bilal seorang yang menjaga wudhu. Bukan berarti tidak pernah batal wudhu ya, tetapi setiap beliau batal, beliau lanjutkan dengan berwudhu, dan itu dilakukan sampai akhir hayatnya. Batal langsung berwudhu, dan tidak sampai wudhu saja, tapi melakukan salatun nafilah. Nah, disebut tadi hadisnya ya, di 2 hadis pertama. Yang kedua, keutamaannya selain menghapus dosa,
kharajat khataya, keluar kesalahan-kesalahan kita, yukaffiru dunub, menghapus dosa-dosa. Maka dengan wudhu juga adalah menjadikan jalan masuk surga, karena dilanjutkan dengan kalimat salatun nafilah, melakukan salat sunat sebagai tambahannya. Jadi ibadah wudhu dengan wudhu memunculkan syariat berikutnya, adanya syukur dulu. Dan Bilal, ketika orang Rasul ditanya, wahai Bilal, aku dengar kata Jibril engkau masih di dunia seperti ini, tapi terompahmu sudah terdengar di surga. Apa amalanmu? Maka Bilal, ya Rasulullah, saya hanya orang biasa, saya tadi yang jaga budak. Enggak, tapi ada amal yang utama yang selalu engkau istiqomah. Maka Bilal membocorkan, aku tidak pernah meninggalkan berwudu. Artinya selalu menjaga wudu, dan setelah itu dilanjutkan setiap setelah wudu dengan sholat sunat 2 rakaat. Itulah disebut dengan sholat sunat syukur wudu. Ya, itulah yang tadi kita baca di hadis yang pertama dan kedua di antara keutamaan wudu. Ya, watabqa salatahu lahu nafilah. Ya, dilanjutkan dengan salat nafilah atau disebut dengan salat watabqa salatu lahu nafilah. Ya, ia melaksanakan salat sunat kudu sebagai pahala tambahan. Yang ketiga keutamaannya, dengan wudhu ini akan mengangkat derajat. Ya. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Ya, pertanyaan Rasul kepada para sahabat dengan kalimat, hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Apakah kalian ingin aku tunjukkan tentang amal-amal yang bisa menghapus segala kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Selain menghapus kesalahan, ada tambahan lewat hadis ini, Rasul menyebutkan wa yarfa'u darajat, wa yarfa'u bihi darajat. Dengan amal itu akan mengangkat derajat. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, siapa yang tidak mau ya ditunjukkan amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, dan yang menunjukkannya Rasulullah. Nah, para sahabat mengatakan bala itu bukan hanya yes, bukan iya saja, tapi of course, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa yang bisa, amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Maka Rasulullah bersabda, qala isbagul wudu ala makari. Yang pertama kata Rasulullah, isbagul wudu alal makari, ya, berwudulah dengan sempurna. Isbag itu dengan menyempurnakan atau sempurna wudu alal makari, meskipun kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, pada kondisi kita mungkin di Indonesia tidak begitu sulit untuk berwudu. Ya, nah, dulu masa Rasulullah berwudu itu susah karena air tidak mudah. Jadi harus cari air dulu, harus mungkin menimba dulu air, atau bahkan cari yang sangat sulit. Ya, yang kedua yang disebut dengan al-makari, kondisi yang susah, kondisi yang sulit, kondisi yang tidak disukai, itu pada kondisi tertentu. Misalkan ketika musim dingin, di Arab sana kalau sudah dingin banget. Ya, saya pernah haji atau umroh di musim dingin, Masya Allah, kalau malam itu bisa sampai di bawah 10 derajat, itu dingin ya kalau malam, gitu ya. Sampai kulit bisa pecah-pecah, kulit merah, kulit gatal-gatal, saking dinginnya. Nah, itu kan kondisi yang al-makari, ya, tidak disukai, kondisi yang berat itu. Tapi kondisi berat seperti itu, kita dingin menyentuh air, bisa menggigil kalau kena air, tapi kita memaksakan untuk berwudu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk kepada amal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, satu, isbagul wudu alal makari. Ini yang terkait dengan wudu. Keutamaan wudu diantaranya akan yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat, menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Yang kedua adalah kasratul khutbah ila masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya, selain terkait hadis ini juga Rasul pernah bersabda, man atal masjidan lan khutwatan ila darajat. Siapa yang berangkat ke masjid, tidaklah setiap langkahnya kecuali diangkat derajatnya. Artinya langkah kita ke masjid itu adalah langkah yang mengangkat derajat. Kalau
Eh, saya tutup dulu sekali lagi. Kalau langkah ke masjid itu kita langkahnya banyak, maka makin banyak dosa dihapus. Satu langkah dosa dihapus dan satu langkah derajat diangkat. Dulu para sahabat ketika Rasul bersabda, siapa yang sholat di masjid maka pahalanya 27 kali lipat, pahalanya sangat besar. Berlomba-lomba membangun rumah dekat masjid. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang paling jauh maka paling banyak langkahnya, paling banyak pahalanya, paling banyak dosanya diampuni, paling banyak diangkat derajatnya. Para sahabat kebongkar lagi, bikin lagi rumah jauh sekarang dari masjid supaya langkahnya banyak. Nah, tentu saya tidak menganjurkan untuk Bapak Ibu membongkar rumah lagi kalau rumahnya dekat dengan masjid ya, berabe lagi. Tapi bagaimana maksudnya adalah kita melangkahkan kaki ke masjid. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita mampu melangkahkan kaki ke masjid dengan tujuan tentu untuk sholat berjamaah, mungkin juga majelis ilmu, melakukan amalia di sana, maka inilah yang termasuk kepada amal yang mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wantidorus salat ba'da salat, menjaga salat setelah salat, menunggu salat, intidor ya, menunggu salat setelah salat. Ada dua makna menunggu salat setelah salat ini, bisa jadi satu adalah menunggu salat wajib, artinya menunggu iqamat setelah kita salat sunat. Datang ke masjid, salat tahiyatul masjid atau salat qobliyah, tunggu sampai iqamat. Ya, maka di beberapa negara termasuk yang mayoritas mazhab Hanafi itu antara azan dan iqamah itu panjang. Ya, saya dapat info dari teman yang di Kuwait, di sana mazhab Hanafi katanya. Dari azan ke iqamah itu 1 jam. Jadi kalau azan jam 12, qomatnya jam 1, kalau di Indonesia udah bubar ya. Itu menunggu supaya banyak yang berjamaah, dan berjamaah itu sekali, setelah berjamaah udah nggak ada lagi masbuk, nggak ada lagi yang berdiri imam lagi, karena sekali tuh imamnya hanya satu itu. Tapi ditunggunya sampai 1 jam untuk memberi kesempatan yang lain datang, memberi kesempatan sholat sunat, antara azan dan iqamat memberi kesempatan untuk tilawah Quran, memberi kesempatan untuk berzikir, menunggu waktu sholat tiba. Waktu maksudnya menunggu waktu sholat berjamaahnya didirikan. Ada juga yang memaknai intidorus salatu ba'da salat, yang menunggu antara salat wajib yang satu dan yang lain. Ya, dari duhur, udah selesai duhur, kita menunggu asar. Nanti setelah asar nunggu isya, maaf, nunggu maghrib. Dari maghrib nunggu isya. Nah, nunggu ini bukan berarti sekadar nunggu ya, tapi bisa melakukan amal-amal yang lainnya. Seperti halnya bekerja ya. Kita bekerja ini dari pagi sampai duhur. Berarti rentan salat ba'da salat, rentan setelah subuh menunggu, setelah ba'da subuh menunggu waktu duhur. Untuk apa kita kerja, kuliah, sekolah? Ini dari subuh sampai duhur. Nanti pada duhur sampai asar nunggu lagi, kerja lagi, masuk lagi kantor. Waktu asar tinggalkan pekerjaan, sholat. Nah, itulah ya intidar salat ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Rasul kemudian menguatkan fadalikumur ribat. Fadalikumur ribat. Rasul mengulang 3 kali sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ya. Hadis Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, Tirmizi, Nasai, dan Imam Nasai ya. Ini Rasulullah menyebutkan 3 kali kalimat fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah ar-ribat, itulah ar-ribat, ar-ribat. Apa yang dimaksud ar-ribat? Said Sabiq mengatakan ar-ribat al-murtabatun wal jihadu fisabilillah. Al-ribat itu al-murtabah, al-murattibah, yang terikat. Wal jihadu fisabilillah, dan jihad. Jadi ribat itu jihad ya, jihad di jalan Allah. Hay annal al-muwadhabatu ala taharah wal ibadatu ta'dilul jihad fisabilillah. Artinya seorang yang menjaga bersucinya, menjaga wudunya, itu bagian dari orang yang jihad fisabilillah. Artinya berangkat ke masjid kita berwudu dengan sempurna dalam keadaan berat, itu juga jihad ya, merupakan amal di jalan Allah, termasuk menunggu salat antara satu salat dengan salat lain, menunggu salat dan tidak batal wudu, menjaga wudunya, itu ar-ribat ya, itu artinya jihad fisabilillah. Kemudian riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Yang keempat, yang terakhir ya, nanti kita buka dialog supaya waktu kita cukup sampai jam 6.
Yang keempat adalah bekas wudhu itu akan bercahaya di akhirat nanti. Ini berdasarkan hadis yang sangat panjang Rasulullah SAW yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya kasih warna dan istilah buran muhajjalin ya. Satu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan. Ya, ini saya langsung baca terjemahnya. Hadisnya kurang lebih seperti ini ya. Saya akan bacakan di kitabnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dan darinya masih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, melewati satu kuburan. Faqala, lalu beliau membaca, Assalamualaikum darul qaumul mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sungguh Rasulullah ketika melewati itu Rasulullah membaca, beliau diam sebentar dan membaca salam, ya, membaca salam dengan kalimat Assalamualaikum, ya, semoga keselamatan atas kalian, darul muqawimin, itu para penghuni kubur, ya, orang-orang mukmin di situ. Sehingga kalau ada kuburan kita disunahkan membaca salam ketika lewat kuburan itu, ya, dan tidak usah nunggu dijawab apa ya, karena nggak akan ada yang jawab. Sebab kalau ada yang jawab dari ahli kubur kita yang lari. Darul qaumul mukminin, orang-orang tempat beristirahatnya orang-orang beriman, wa nahnu bikum, dan wa nahnu, dan kami atau kita semua, wa inna insyaallahu bikum, kita pun akan menyusul pada kalian, ya, an qaribin lahikun, dalam waktu dekat akan menyusul. Yang dekatnya kita tidak tahu, ya, tapi kita akan menyusul sebagaimana yang sudah wafat dari saudara-saudara kita. Wadadat lau anna qad ra'ayna ikhwanana, dan jadilah atau kami melihat kalian sebagai saudara-saudara kami. Jadi Rasul ada kalimat gitu, ya, dengan kalimat bahwa ra'ayna ikhwanana, aku melihat bahwa kalian adalah saudara-saudara kami atau saudara-saudara kita, ikhwanana, ya. Nah, ketika mendengar itu para sahabat bertanya, ketika Rasul mengatakan ini saudara-saudara kita, gitu, ya, nanti mereka adalah saudara-saudara kita di akhirat nanti ketika mereka sudah bangun, begitu kurang lebih. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ma lam ya'ti bada min ummatika? Ketika Rasul menyebutkan itu, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya, maaf, ketika Rasul menyebutkan ikhwanana, ikhwan kami, para sahabat mengatakan, alasna ikhwatuka ya Rasulullah, bukankah kami ini ya sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Tetapi siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah? Wa ikhwanunal ladzi lam ya'tu ba'd. Saudara-saudaraku itu adalah yang nanti datang kemudian, yang ada setelah kalian, yang nanti setelah aku wafat. Itulah saudara-saudara Rasul. Sementara yang hidup pada masa Rasulullah itu sahabat-sahabat Rasul, ashabul Rasul. Sudah lebih dari saudara karena sahabat, mereka bertemu. Tapi kita tidak bertemu, ini masuk kepada saudara-saudara Rasul, ikhwan Rasul. Nah, kemudian para sahabat, kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'da min ummatik? Bagaimana engkau bisa mengenali umat-umat yang itu bukan atau itu tidak bertemu denganmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ara'aita law anna rajulan lahu yakhilu ghurran muhajjalan baina dhakhrai khair. Rasul kemudian menjawab, apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang memiliki kuda putih yang cemerlang di antara kuda-kuda hitam, ya, ada kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Baina dhahrai khailin duhum buhum, ya, kuda itu apakah bisa dikenali? Apakah mudah dikenali? Itu ya pertanyaan Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, bala, ya benar, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, fa innahum ya'tu ghurran muhajjalin minal wudu. Nanti umatku itu mereka akan aku kenali
dengan wajah-wajah mereka gurun muhajjalin yang putih dan cemerlang. Bila wudu dikarenakan wudunya. Wa ana faradtu ma'alal haud, dan aku nanti orang yang akan pertama kali berada di haud. Ya, berhaud itu adalah telaga Rasulullah yang kemudian Rasul katakan di situ, ala yu'addanu rijalun an haudi. Nanti aku akan mengiring kalian umat-umatku itu datang seperti unta-unta yang tersesat yang digiring, dan aku akan berkata, ya, Rasulullah, siapa yang meminumnya, waman syaribahu fala admahu abada, siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus samanya. Siapa orang-orang yang terhalang? Mereka yang Rasulullah katakan innahum badalu ba'da jarin, mengganti syariat Rasulullah setelah Rasulullah wafat, ganti setelah Rasulullah wafat, artinya murtad atau berbuat perilaku munafik. Itulah orang-orang yang nanti wa ya'rifuni, aku mengenal mereka dan mereka pun mengenaliku, tetapi mereka antara aku dan mereka ada hal terhalang sehingga tidak bisa meminum. Ya, kenapa? Karena dikatakan dalam hadis ini, ya, dikarenakan mereka terhalang. Innahum baddalu ba'daka, mereka mengganti setelah Rasulullah tiada, mengganti. Fa'aqulu suhkan suhkan, ketika mendengar itu jawaban badalu ini dari malaikat yang menerima wahyu Rasulullah, tidak jauh-jauh orang terkait hadis ini, bahwa terkait bagaimana wudhu tadi, bahwa Rasulullah akan mengenali umat-umatnya yang ketika di dunia berwudhu dan wudhunya dengan benar, dengan kalimat gurran muhajjalin, mereka akan bercahaya sangat cemerlang. Dalam hadis lain juga yang saya dapatkan, wajah mereka itu bercahaya, tangan dan kakinya bersinar. Itu tidak usah kita bayangkan hari ini, wah yang seperti Ultraman gitu ya, tangannya bersinar, nggak usah kita bayangkan. Tapi bagaimana nanti sangat mudah dikenali umat Rasul dengan umat yang lain, orang-orang yang beriman, umat Rasulullah dengan yang mereka tidak beriman dengan orang kafir, dilihat dari bagaimana bercahaya wajahnya, dan dilihat dari bagaimana mereka bekas wudhunya nanti akan terlihat di akhirat nanti. Itulah Bapak Ibu, masyru'iyatu disyariatkannya wudhu, dan bagian dari bagaimana perintah Allah untuk berwudhu dengan berbagai keutamaannya. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit, silakan Bapak Ibu kita bisa lanjutkan dengan dialog, ya, tanya jawab. Bagi yang akan bertanya silakan bisa melalui link Zoom, melalui chat, atau melalui link Zoom raise hand. Silakan, sudah ada yang raise hand? Ibu Yuniarti, mangga, penanya pertama nih. Yang lain juga bisa chat baik Ya, di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan hal yang berwudu ini, kan kalau misalnya kita istinsap ya, kadang-kadang ya saya suka nggak bisa memasukkan air ke hidung. Misalkan kan itu dari kumur-kumur, eh, lalu memasukkan air ke hidung. Nah, itu saya
kadang-kadang suka susah itu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau misalnya kita kan mengusap kepala. Nah, mengusap kepala kan sudah 3 kali kan untuk seluruhnya kan, lalu ke telinga. Nah, itu kan harus diputar-putar tiga kali ke telinganya. Nah, itu juga saya nggak bisa tuh Pak Ustadz. Itu harus bagaimana Pak Ustadz aja kalau ini? Baik, terima kasih Bu Yuniarti ya. Ya Pak Pertanyaan sudah Ustadz. saya bisa simak ya, terkait dengan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Ini nanti masuk kepada pembahasan berikutnya Bu ya. Pekan depan kita akan bahas tentang anggota wudhu, mana yang termasuk kepada faraidu Bu, yang fardu, yang wajib atau yang rukun, dengan nanti ada juga yang sunnah-sunnah dalam wudhu. Nah, Fatamad Wastan Syaka berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu termasuk sunnah. Nanti gimana kalau susah untuk bisa menghirup ke hidung ya? Menghirup air ke hidung ini kalau yang tidak biasa bisa bersin gitu ya, atau mungkin menghirup banyak jadi masuk ke hidung gitu ya. Nah, memang harus dibiasakan Bu. Tapi kalau memang satu dan lain hal yang tidak memungkinkan, itu pun tidak masalah karena termasuk kepada sunnah saja. Yang sunnah ini kan ketika tidak dilakukan tidak membuat batalnya amal tersebut ya, tapi itu sunnah ini tambahan saja penyempurna. Sehingga kalaupun tidak apa-apa Bu. Begitu ya. Tapi kalau bisa bagus, bahkan dilakukan sekarang penelitian secara kesehatan orang yang berwudu dengan istinsyak yang baik. Kenapa Rasulullah selalu menyebutkan dengan kalimat fasbigil wudu, sempurnakan wudu. Artinya kita lakukan dengan sempurna sebaik mungkin, karena selain tentu mengikuti syariat, mengikuti ajaran Rasulullah, juga di situ ada dampak-dampak lain penelitiannya. Itu diantaranya adalah terhadap kesehatan, membantu seseorang itu lebih sehat. Kalau yang punya sering pilek, termasuk yang sinusitis, itu ternyata bisa hilang dengan kita melakukan istinsyak yang baik. Bisa mencegah dari sinusitis ya, karena menghirup air ke hidung itu dengan baik. Dan keluar segala kotoran di sini, baik kotoran khataya tadi, kotoran berupa kotoran debu dan seterusnya, atau juga keburukan dan kesalahan kita. Begitu Ibu Yuniarti ya. Baik, ada yang dari medsos lain nih, izin bertanya Pak Ustadz, boleh atau tidak wudhu diganti dengan tayamum jika ada air di tempat yang dekat? Kalau masih ada air, maka kita harus pakai air wudhu ini ya. Karena dalam Qurannya falan tajidumaan, jika tidak menemukan air baru boleh tayamum. Tapi bagaimana kalau perjalanan? Nah, penyebabnya karena perjalanan. Di pesawat misalkan ada air minum gitu ya, ada satu botol, ada satu gelas, tapi mau berwudu gimana? Dalam perjalanan boleh diganti dengan tayamum, karena syarat kedua yang membolehkan tayamum adalah in kuntum safarin, ketika dalam keadaan safar, itu boleh ya. Tapi kalau ada nggak boleh diganti ya. Tapi kalau dingin gimana? Ya kalau dingin boleh pakai air hangat. Kalau air panas nggak boleh, air dingin, air hangat ya. Begitu Ibu Tomat Freedom, wah namanya bagus nih, Tomat Freedom ya. Begitu, kemudian dari Lilis Komala, kalau air wudhu sudah kering, apakah masih bisa sholat syukur wudhu? Syukur wudhu itu dilanjut, bukan kering tidak kering Bu ya, tapi melanjutkan setelah wudhu langsung, kemudian langsung setelah wudhu langsung sholat, itu sholat syukur wudhu ya. Mau nunggu kering atau tidak apa-apa, kan sekarang banyak ya di beberapa masjid. Beberapa masjid yang saya tahu, misalkan seperti kalau di Bandung kan, di Masjid Salman atau di Masjid Al Furqon di UPI, itu keluar di tempat itu sudah ada pengering ya, kita tinggal tempelkan kaki langsung kering, tempelkan tangan langsung kering, itu ada mesin pengeringnya. Nah, itu kan langsung kering, beres wudhu, tidak apa-apa, langsung wudhu. Atau kita langsung lap dengan kering sampai kering, setelah wudhunya boleh ya. Jadi bukan basah tidak basah, tetapi selepas wudhu ya, artinya basah dalam artian masih tersisa atau tidak bekas wudhunya, tapi setelah wudhu langsung lanjut sholat 2 rakaat, itulah sholat syukur wudhu. Begitu ya. Dari Ibu Nung, Ustaz izin bertanya, untuk membaca niat wudhu apa ketika pertama kali mencuci tangan, ketika mengusap wajah?
Niat wudhu ini nanti kita bahas pekan depan, Bu ya. Niat wudhu karena ada yang apakah harus membaca niat, talafut biniat, membaca niat atau cukup dalam hati. Ini nanti ada beda pendapat. Izin saya bahas pekan depan ya. Jadi ditunda dulu Bu, pembahasan niat ya Gunung ya. Gunung hadir lagi pekan depan insya Allah. The dawn terakhir ya, the dawn. Bukannya niat wudhu dan tertib dalam wudhu juga rukun Ustaz? Iya betul. Nanti kita bahas pekan depan. Selain yang 4 tadi anggota, ada yang tidak termasuk yang 4 tapi termasuk rukun. Cuman nggak ada anggotanya. Kalau niat mana anggotanya? Itu dalam hati. Kalau tertib mana anggotanya? Itu terkait dengan urutan saja. Tapi kita bahas pekan depan ya. Insya Allah nanti ini bagus nih pembahasannya, pekan depan sudah mulai sekarang disiapkan ya. Begitu, ini ada yang resign Ibu Dede dan Ibu Ipon ya, iPhone. Tapi waktunya habis karena ini di Zoom. Nanti bisa setelah kita tutup di medsos. Yang masih mau bertanya kita lanjutkan setelah kita akhiri dulu ya, karena waktu kita 1 menit lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Hari ini sekali lagi pembahasannya baru kita mengenal syariat dari wudhu, dan wudhu itu disyariatkan baik dalam Al-Quran, hadis Rasul maupun ijma ulama, tidak ada perbedaan. Jadi tinggal kita harus melakukan ya, dan di syariat ini sampai akhir hayat kita, sampai akhir dunia ini disyariatkan. Yang kedua tadi ada banyak keutamaan, mulai dari menghapus dosa, menghapus kesalahan kita, kemudian mengangkat derajat, sampai nanti orang yang berwudu ini akan bercahaya di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita berusaha memahami ilmunya, wudu kita jadi baik dan benar, dan membuat kita mendapatkan predikat ahli surga dengan hurran muhajjalin, bercahaya karena wudhu yang kita lakukan di dunia ini. Kita akan lanjutkan pekan depan dengan faraidu wa sunnatu wudu, hal-hal yang wajib dan sunnah dalam wudhu, mana saja, nantikan pembahasannya pekan depan. Terima kasih semuanya yang sudah tergabung di Zoom, di Facebook, di IG, di Twitter, dan semua medsos, MKTV dan MKFM. Semoga Allah mencatat jadi amal soleh bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.